selamat siang. Aku lagi nungguin bocil ini. Dia hari ini sebenarnya dia libur, tapi lagi ada pemotretan untuk buku tahunan. Jadinya aku anterin dia, mungkin sebentar acaranya. Jadi daripada aku gabut, mendingan aku lanjutin vlog yang kemarin ya. Itu loh yang tentang pertanyaan hebat anak-anak. Nah, kemarin kan aku udah share ke kalian tuh pertanyaan kakaknya anak yang pertama yang tentang kunci kehidupan itu apa sih bun gitu. Nah sekarang aku mau membahas pertanyaan dari bocil aku. Bocil itu bukan bocah kecil loh, artinya bos kecil. Karena hanya dia yang berhak minta antar dan perintah-perintah aku tunjuk ke dia. Enggak, ding, aku bercanda. Jadi seperti yang aku bilang di vlog kemarin kan, jadi anak-anak itu semakin mereka bertambah umur itu pertanyaan mereka itu semakin membutuhkan pemikiran yang deep dari orang tuanya. Nah kebetulan anak-anakku tuh anak-anak yang pertanyaannya itu suka kritis, suka unik, hebat-hebat lah pokoknya, membutuhkan aku tuh untuk berpikir gitu. Nah pertanyaan dari anak yang perempuan ini yang memang benar-benar aku merasa itu pertanyaan kok hebat banget ya untuk seumur dia bisa bertanya tentang itu. Jadi suatu hari dia itu sedang menceritakan tentang temennya yang baru putus cinta monyet, teman-teman, maklum namanya anak SMP. Jadi si temennya ini patah hati, katanya tuh nangis berhari-hari, terus kayak apa ya, menderita banget, kayak nggak bisa hidup tanpa si pacarnya itu gitu. Aku sih masih nggak begitu serius menanggapinya, maksudnya ini kan cerita cinta monyet ya, maksudnya itu kan juga kayak main-main lah, namanya orang patah hati semua juga berpikirnya aduh ini masalah besar, padahal sebenarnya kan mereka cuma kisah ya percintaan remaja gitu loh teman-teman. Nah dari beberapa pertanyaan itu maksudnya dari discuss cerita, aku ngedengerin cerita anakku tentang kisah cinta temannya yang sedang patah hati ini, tiba-tiba anakku itu bertanya. Dia pertanyaannya seperti ini. Pertanyaan ini hebat menurutku ya untuk anak seusia itu. Dia nanya begini, Bunda, kebahagiaan itu apa sih? Dan orang itu bisa dibilang bahagia dalam situasi yang seperti apa? Aku waktu itu sambil nyetrika lagi nonton TV acara kesukaan aku, Alone judulnya. Aku ketawa. Terus pas di film Alone itu aku lagi melihat episode dimana survivornya itu seorang perempuan udah usia sekitar 50-an kalau nggak salah. Perempuan ini, kalian tahu nggak sih acara Alone? Alone itu adanya di History, channel History. Kayaknya satu grup sama Nat Geo deh. Nah itu Alone itu dipilih dari beberapa peserta gitu ya, ditaruh untuk tinggal di hutan belantara sendiri, hanya dengan alat-alat kayak, kalau aku nggak salah nih ya, kayak kampak gitu-gitu, golok kali ya. Mereka itu harus bertahan hidup di situ. Jadi mereka harus bangun rumahnya, mencari makan sendiri. Siapa yang paling lama bisa bertahan dialah pemenang, mendapatkan uang 500 juta US dollar. Nah pas kebetulan si perempuan itu yang lagi aku tonton, aku bilang sama anakku, menurut Bunda, bahagia itu adalah situasi di mana kamu merasa nyaman dengan lingkungan sekitarmu, entah itu dengan pohon, hewan, ataupun manusia sebagai pasanganmu ataupun keluargamu. Aku bilang gitu. Kamu merasa nyaman, kamu merasa tidak sedih, kamu tidak terluka, kamu tidak sakit hatinya, kamu bahagia. Aku bilang gitu. Oh, dia ngomong gitu. Terus aku contohin yang si pemeran yang ikutan challenge Alone itu, aku bilang, Dede tahu kan Bunda nonton ini terus. Cewek ini favorit Bunda, aku bilang. Dia udah umur segitu, tinggal di hutan sendiri, aku bilang. Setiap episode dia ini nggak pernah nggak tersenyum. Padahal dia harus makan hari itu, dia harus nyari, entah mancing, entah berburu, entah apapun itu, aku bilang. Malam dia tidur sendiri, kadang terdengar suara
beruang, terkadang dia ketemu ulet, aku bilang ular segala macem, tapi dia memulai harinya selalu dengan tersenyum. Dia bilang dia bahagia dengan kehidupannya. Nah terkadang kebahagiaan itu, orang mengaku bahagia itu nggak bisa menipu orang lain loh. Misalnya gue bahagia kok, nggak segampang itu membuat orang lain percaya bahwa dia bahagia. Bahagia itu akan terpancar dari wajah. Nah aku bilang terpancar dari sinar mata kamu bahagia atau enggak, aku bilang gitu. Nah si cewek ini aku bilang terlihat banget dia nyaman sekali dengan kehidupan seperti itu. Walaupun dia di hutan harus cari makan sendiri, aku bilang dia tidak punya pasangan, tidak punya hewan peliharaan, aku bilang dan aku bilang yang paling penting yang harus kamu ingat adalah, aku bilang jangan pernah kamu meletakkan kebahagiaanmu itu di orang lain. Jadi maksudnya dia bilang, contoh, kalau kayak teman kamu si A itu, aku bilang kehilangan pacarnya si C, aku nggak bahagia, aku sedih, hidupku hancur, bla 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 bla. Itu berarti dia menaruh kebahagiaannya di ke si C. C pergi, kebahagiaan kamu pergi. Aku bilang jangan gitu. Aku bilang kamu yang harus take control bahagiamu, kamu yang harus menciptakan bahagiamu. Aku bilang kayak si cewek yang memerankan Alone ini, tanpa orang lain dia bisa bahagia. Dia bisa bahagia mancing dapat ikan, aku bilang. Kadang dia pagi bangun gak ada makanan, dia tetap bisa bahagia sampai nyari makanannya, aku bilang. Intinya kamu jangan pernah taruh kebahagiaan itu di orang lain, karena manusia itu bisa pergi kapan aja, aku bilang. Even misal kamu taruh kebahagiaanmu di bunda, nanti kalau tiba saatnya bunda habis kontraknya di dunia ini, jangan juga bahagia kamu hilang, aku bilang. Dia menyimak dan manggut-manggut dengan seksama gitu teman-teman. Aku bilang ngerti ya sayang ya, ngerti bun, katanya. Nah kalau bisa, aku bilang kenapa bunda dulu selalu bilang ke kamu, ke kakak kamu, kalian harus tetap bisa hidup walau tanpa ada satu orang pun di dunia ini. Itu juga maksud bunda, biar kalian meng-create kebahagiaan kalian sendiri, aku bilang. Gak harus ada orang lain, kalian tetap bahagia, aku bilang. Dia bilang bukannya manusia itu tidak bisa hidup tanpa manusia lain bun, kata dia. Aku bilang belum tentu. Aku bilang contoh gampangnya yang di Alone ini itu berbulan-bulan mereka bisa 6 bulan 8 bulan loh teman-teman. Kalian lihat deh acara Alone itu benar-benar sendiri. Ya memang kadang ada yang kangen keluarganya atau apa, itu wajar, aku bilang. Tapi bukan berarti nggak ada orang lain, nggak ada manusia lain kalian nggak bisa hidup, aku bilang. Jangan juga kayak gitu, aku bilang. Kalau memang takdir memutuskan kalian harus hidup sendiri, nggak ada manusia yang lainnya, masa kalian harus nyerah, aku bilang gitu. Anakku gitu ya. Terus aku bilang kan cerita tentang temenmu itu, kalian tuh kan masih kecil, aku bilang. Kalian tuh perlu memperluas pergaulan seluas-luasnya. Cari temen dari negara lain kek, dari mana kek, aku bilang dari provinsi lain kek. Nanti kalian bisa saling sharing tentang kehidupan, tentang pelajaran atau apapun itu. Karena sekarang kan kamu masih mudah banget, aku bilang sama teman-teman kamu. Jadi mungkin pikiran kalian belum terbuka ke arah sana. Percaya deh, cinta-cinta monyet itu itu kayak cinta mainan, aku bilang. Jadi jangan kamu seriusin. Gitu ya bun. Nah teman-teman, jadi aku tuh menjawab pertanyaan anakku bahagia itu apa dalam situasi seperti apa. Aku bilang jawabanku adalah bahagia itu di mana orang itu merasa nyaman dengan apa yang ada di sekelilingnya, yang ada di sekitarnya. Dan dengan pesan tambahan, kebahagiaan tidak boleh ditaruh di orang lain. Kebahagiaan itu harus dipegang olehmu sendiri dan kamu ciptakan sendiri. Ada pertanyaan lucu, dia tanya, bun, berarti orang kaya itu belum tentu bahagia dong? Aku bilang belum tentu. Walaupun mungkin ada joke kamu pernah dengar, lebih baik menangis di dalam BMW dibanding di atas sepeda. Betul, aku bilang betul. Ya kalau kamu banyak uang dan kamu bisa bahagia, wah itu sempurna banget, aku bilang, paket yang sangat bagus gitu. Cuma
nggak bisa diukur orang banyak uang punya segalanya udah pasti bahagia. Enggak sayang, aku bilang. Sama seperti orang yang susah, kadang orang pikir susah dia pasti nggak bahagia. Belum tentu juga, aku bilang. Kayak aku tuh pernah ketemu pasangan suami istri di pedesaan gitu pas naik gunung. Mereka nggak punya apa-apa, teman-teman, nggak punya anak, tapi kayaknya hidupnya tuh adem banget, bahagia banget. Bapak ibu itu wajahnya tuh senyum terus, ramah terus kan. Bahagia itu beda-beda gitu loh. Nah, anakku langsung, oh gitu ya Bun. Iya, aku bilang. Ada juga orang yang susah tapi dia bahagia, ada. Ada juga orang yang kaya dia bahagia, ada, aku bilang. Dan itu alhamdulillah banget buat orang-orang yang seperti itu, aku bilang gitu. Nah, teman-teman, sama seperti di vlog aku yang pertama, ini kan kita belajar bareng nih, menjawab pertanyaan anak-anak yang sudah hebat-hebat sekali itu ya, yang membutuhkan membutuhkan pemikiran yang deep dari kita sebagai orang tua. Ini kan jawaban versi aku. Aku mau denger dong versi kalian. Kalau ada yang berbeda, share di kolom komen ya, biar aku bisa melengkapi, menyempurnakan jawaban-jawaban aku nanti ke anak-anakku. Karena kami biasanya suka deep talk abis maghrib pas weekend gitu, di teras ngobrol. Nah, kadang aku suka kasih masukan ke anak-anakku pas lagi ngobrol itu gitu. Please ya, share ya. Kalau menurut kalian ada yang berbeda atau ada koreksi, apalagi kalau ada tambahan, aku seneng banget. Siapa tahu yang aku share bisa bisa memberikan manfaat ke kalian, tapi belum sempurna. Aku yakin banget belum sempurna. Nah, kalau kalian bisa menambahkan itu kan aku akan sangat senang, teman-teman. Gitu. Kita belajar bareng ya demi anak-anak kita gitu. Please ya, tulis di kolom komentar. Aku senang banget bacanya. Ya udah kalau gitu, aku kayaknya mau pergi isi bensin dulu. Tinggal 1 bar. Aku tidak bosan mengingatkan kalian untuk selalu jaga kesehatan. Nah, kalian harus bahagia dimanapun kalian berada. Semua urusan kita lancar dan pintu rezeki itu selalu terbuka lebar